Dia merasa udah kenceng banget tuh, tapi saya nggak ada rasanya gitu. Ya iya, ya kan nggak sinkron. Ya kalau mau pelatihan saya yang diklat yang keras kan malah 1 bulan cepat itu malah jadi. Cuma 1 bulan, cuma kan latihan siang malam. Promosi buat sinkron. Ya itu artinya apa? Kita kuasain dulu kakinya yang kuat. Artinya apa gini? Kalau di saya itu metodenya gini, pagi-pagi jalan. Kuncinya memang ditebalkan ya. Tebalkan dulu, karena kuncinya kan di tumit ya. Ini tumit jadi resistornya nih kan. Kena daya. Ini tebal dulu. Tebelin ini ya, jalan kaki nyeker. Nggak usah siang-siang lah ya. Siang-siang kalau ada yang diabetes malah berabe ya kan? Kalau nggak diabetes boleh siang sore. Boleh. Ya, Sore. ya. Ya artinya dibikin ini yang nyaman aja Bu, nggak usah dipaksain gitu lah. Ya kan? Bikin nyaman rutin seperti itu, habis jalan kaki sejam atau setengah jam lah, tapi rutin. Nanti pulang injak mindan plusnya gitu, mindan injak diinjak gitu ya, pelan-pelan injak itu bareng. Kalau seandainya ibu masih tipis ya terserah lah, saya sih nggak ngelarang, mau diganjel pakai duit silakan, mau pakai tisu silakan, yang penting bisa ngalir dulu mindan plus kiri kanan. Perlu harus pakai kanebo jadi begitu langsung. Iya, bisa begitu pakai nebo atau pakai tisu juga bisa. Ya kan? Enggak, lebih nikmat sebenarnya. Nah, getaran ini akan langsung ke kaki, sampai ke lutut, sampai ke paha, ya kan? Ya kan? Sampai ke pinggang, itu lebih maksimal. Jadi nggak ada ntar listrik, wah ntar bablas ke sono. Kalau kita megang pakai tangan, itu listrik seluruh tubuh ngalir. Kepala semua habis, kelar deh tuh urusannya. Kenapa? Gak ada resistornya. Kakinya mana dulu? Dua-duanya. Berenang. Iya, dua-duanya. Ya, kalau kita nginjek pakai ini, insya Allah, ya, ini yang udah saya rasakan sendiri. Itu sampai saya gotong-gotong bangku itu, karena apa? Pental-pentalin gitu sama listriknya kan. Kita injek begini. Kalau target saya sebenarnya kalau latihan dulu saya di diklat di perusahaan itu 3 minggu itu harus 2 minggu itu harus bisa injek min plus begini sambil berdiri, sambil jongkok, sambil itu 10 kali minimal. Itu pun juga nggak mudah. Tujuannya apa? Dia mensinkronkan semua. Menseimbangkan. Itu ya. boro-boro kalau belum bisa mah bisa ngedeprok jatuh. Begini, orang kayak otot semua dibetot ke bawah kesedot. Mau berdiri susah. Ya kan? Nah, kalau udah proses itu dapat itu aja dulu di perusahaan aja 2 minggu itu syarat bagi saya. Kalau yang bisa saya lulus itu baru tahap pertama, tahap keduanya nanti tangan gitu loh, supaya apa, kaki tangan tuh sinkron. Nah, sinkronin tangan itu sama kaki beda caranya. Kalau kaki itu berjalan kaki nginjek min plus rutin tiap hari lakukan ya. Kalau istilah bapak ibu istilahnya telaten rutin ya, itu hitungan 2-3 bulan tuh udah jadi harusnya. Ini karena dibikin slow ya, dibikin santai ya, yang saya maksud dibikin santai. Kalau saya yang biasa diklat kan satu bulan siang dan malam, ya kan, dibikin santai. Karena saya kan nggak, ya tahu kan, bapak ibu punya kepentingannya macam-macam, kebutuhannya macam-macam. Jadi maksudnya nggak usah jadikan barang pokok ini, tapi ya dirutinin aja gitu kan. Kita latenin, ya tapi kan ada hasilnya kan. Kenapa saya nyuruh telaten tiap hari latihan? Kalau nggak nyetrum pasien, ya harus nginjek begitu. Tujuannya apa? Tubuh manusia itu ada rahasianya. Kalau ke listrik tuh harus kena rangsangan tiap hari. Kalau nggak dia rangsangan tiap hari, tuh fluktuasi naik turun kondisi. Jadi jangan harap bapak tuh kalau latihannya naik tuh besok latihan, besok kagak, besok latihan, besok kagak. Jangan harap deh bisa maju. Kenapa? Tubuh kita tuh perlu itu sinkron sama listrik. Jadi istilahnya nggak sekedar listrik, oh listrik gitu ya, kenalan dong gitu. Ya harus menyatu dulu gitu tuh. Ya kan, ngerasain nih urat darah kita tuh merasakan ada sentuhannya kan, ngalir ke sini. Kalau udah itu enak. Ya maka saya bilang ibu ngelihat saya kok berasa pada tembus kencang gitu. Padahal biasa aja saya gini. Ya. Tapi karena kita udah nyatu ya enak di situ. Soalnya apa yang gerak kita tuh kalau udah kepanjangan tangan itu. Nah, itu rahasianya kenapa kok ini kecil, ini gede, ini nggak kerasa. Karena belum sinkron. Nah, tangan ini latihannya harus katakanlah gini. Kalau dulu saya suka, kalau siang itu kan kosong ya. Jadi biasa saya suka nyetrum tembok.
Di rumah itu kan dulu di Bali itu kan kamar mandi itu kan tembok lembab ya. Kita pegang begini, injok, polin aja. Oh, 1 2 3 4 5 lepas. Polin. Latih ya, dilatih seperti itu. Jadi kan kita udah ada rangsangan power ya, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil seperti itu. Nah, dengan sendiri kan lama-lama kan ternyatu. Jadi apa yang kita ngalirin, kita niatin 10, kuatnya ya 10 keluarnya. Itu. Makanya kenapa belajar udah setahun 2 tahun kok kadang-kadang juga kagak bisa power besar, gak bisa gini ya karena pola latihannya gitu loh, pola latihannya gitu. Jadi istilahnya kan setiap pelajaran itu istilahnya itu punya ada min dan plusnya ya. Kalau kita ya maaf nih, kita di PRT dulu sebelum program level 2 dikeluarkan, itu kan udah pernah dites juga kan. Ada yang ya katakan orang yang udah deket deh sama foundernya aja pun nggak sanggup juga. Saya bilang lu udah terjun senior, kenapa nyetrum begini nggak tembus? Ini kita tanda tanya, ya kan? Harusnya tembus kan? Gitu. Ternyata pas saya tunggu TFT mana kok ada pelajaran fisik, nggak ada, cuma acara itu doang, cuma kumpul makan aja, cuma pengarahan organisasi, tapi teknisnya nggak dibahas di situ. Iya. Jadi makanya artinya cuman kalau gimana Pak, kalau mau gede gimana cara? Wah, kamu rajin aja baksos. Bakso udah puan kali nggak gede segitu aja. Ya, ini saya bahas, saya buka rahasianya begitu. Jadi kalau kita mau powernya sampai kita istilahnya ujungnya terapi listrik gitu ya. Puncaknya apa? Pengendalian. Jadi kalau udah Bapak Ibu udah bisa mengendalikan power besar kecil, enak. Bapak Ibu pernah belajar apa? Akupressor, bisa praktekkan teknik akupressor. Ya kan? Artinya pernah belajar nggak tahu pijat urut, kesleo, kepilir, pakai ini langsung. Gitu. Hasilnya juga kalau kita power besar kan enak, bisa pengendalian ototnya bisa lebih dalam lagi, atau daya tembusnya gitu. Intinya apa? Kekuatan dulu nomor 1. Kalau udah nomor 1 mau bikin yang begini bisa nyambung semua. Sekarang kita tahu teorinya begini-gini, tapi power kita nggak ada ya, kok nggak ada rasanya ya katanya. Paling udah gede di tangan, ya kesono nggak nyambung. Intinya di situ gitu loh. Jadi dia upgrading ini ya terutama yang belum ya, kalau yang udah ngulang udah tahu ya, pernah ceritain. Kalau yang baru ya seperti itu. Jadi nggak istilahnya polanya itu apa? Tiap hari jalan kaki, injek kayak kalau nggak ada terapi yang itu ya harus injek ini min dan plus. Jadi istilah kita di TAP ini bukan terapi mandiri gitu. Itu adalah teknik dasar di TAP. Ya, untuk teman-teman yang baru tahu itu ada teknik dasarnya. Karena itu modalnya supaya apa? Nanti power tuh meningkat di situ. Gitu loh. Karena kita bikin pola seperti ini supaya ada penambahan, peningkatan gitu loh. Dan cara berlatihnya seperti itu, harus berjalan kaki, tiap hari harus nginjek. Tertanya berapa lama? Nah, kalau saya bilang cerita lama kan ya ini ya, kalau saya bilang buat pola yang sedang-sedang aja gitu ya. Jangan ngikutin saya, kalau saya mah agak ini obsesi saya terus terang aja. Kalau belum sanggup 30 menit sehari nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Berapanya aja dulu yang penting tiap hari gitu ya Pak? Ya penting jalan kaki terinjek. Dapat 10 menit udah bosan ke dapur, masak-masak berinjak lagi gitu, balik lagi. Diulang-ulang boleh. Tiap hari walaupun Boleh. nggak Iya, langsung putus. Iya betul, boleh. Tapi banyak. Iya. Jadi jatuhnya 1 jam 30 menit. Sambil nonton TV boleh. Sambil nonton TV gitu. Oh, acaranya sambil nginjak begini nih kan? Ya, tinggal di. Ya kan? Nginjeknya maksudnya positif negatif dua-duanya kita. Betul. Ya kalau tinggal cabut. Udah pernah nginjak positif negatif? Nah, ya ntar diajarin. Praktek. Ntar diajarin. Ini jadi harus bersamaan ya. Bersamaan. Karena kalau nggak bersamaan kadang yang satu ini nggak apa-apa, yang celuk galak, yang satunya galak, gitu kan. Oke. Awas hati-hati lo belum sama lo, topinya bisa lepas tak? Oh, makanya tuh, saya kan memang jarang kontak. Nah kemarin tuh karena anak sinus gitu ya, saya nyoba. Jangan Nah, topinya, dosanya aja yang lepas. Yang kenceng kaget gitu, itu sakit. Nah maksud saya itu ada efeknya nggak kalau misalnya kekerasan fisiknya itu ya?
sampai dia kaget gitu ya. Oh, ya mungkin ibu langsung gentak kali. Enggak, pertama sih enak nggak tahu ya, mungkin pas saya mungkin ini ngangkat itu kan harusnya kan tangannya dulu dilepas ya ini. Iya. Ya kalau ibu ini dia lepas, ini gak dilepas kakinya dulu, itu listriknya mudak bu. Iya, maksud saya Senetek gitu, ya udah sakit lah. ada dampaknya nggak untuk Oh enggak. cuma kaget aja ya. Kaget aja. Nggak, saya takut kenapa-napa nanti. Enggak bu, insya Allah aman itu. Sering kali kita juga belajar senak tuh, gantian sama temen dulu biarin tak salah. Jadi pokoknya patokannya ibu ingat, pokoknya satu jalan kaki, kedua nginjek, kedua praktekin area kalau ada teman soalnya praktekin. Itu aja intinya yang dipakai rutin. Atau tuh modalnya, makin kita deket kan kita makin ini jadi apa? Kenal ya kan, jadi ta'aruf. Taruh sama listrik gitu, sering-sering ketemu jadi udah hafal gitu loh. Yang tadi mungkin takut jadi ya biasalah, orang setruk tiap hari kan begitu ya. Mungkin kalau yang bagi yang lain yang pernah belajar kan juga wah gila nih orang minta cari mati nih, listrik bakal mainan kan begitu paling ya kan. Ya itu makanya saya bilang ada gunanya ilmu kan, pengetahuan caranya seperti apa gitu. Tapi kalau emang udah paham di ininya listriknya aman. Ntar ibu, Pak saudara saya begini nih listrik katanya udahnya kakinya jadi kayak sakit semua udahnya. Kemarin kan itu di grup mana, di grup Buasa itu Nusantara ada 2 orang itu. Kan saya jawab langsung, berapa udah lama, saya udah 10 tahun katanya. Yang satu bapak 14 tahun. Nah saya dari 2002 saya tanyain, saya masih utuh saya bilang. Jadi di Bogor juga ada temen juga yang ngadain terapi listrik gitu. Bubar juga gara-gara 2 orang itu yang belajar katanya habis ini latihan ini kok jadi pada sakit ini doang. Nah, ini kok pinggang jadi pada sakit sininya. Terus yang ngajarin nggak ada solusinya, nggak bisa ngejawab. Dia mungkin baru ketemu, ya saya bilang yang makanya yang ngajarnya ya baru kemarin bisa udah belang ngajar kali. Iya, harusnya puluhan tahun. Iya, artinya kan harus dibawa pengalaman. Jadi kan bisa menjawab tantangan itu. Ya kalau ibu bisa ntar ngajarin orang, dia bisa aja begitu. Tapi ntar ibu juga bingung, dia juga bingung lagi. Udah bingung lagi. Iya, ketemu kasusnya nggak bisa nangani. Nah, yang seperti itu. Gitu. Makanya kan saya cerita yang ketemu yang komplain-komplain udah saya hadapin. Karena saya bilang kalau buktinya dengan logika ya ya saya masih butuh Pak. Kalau kayak bapak begini, itu kan terserah pilihan bapak. Yang mungkin nggak tahu gurunya beda caranya. Saya malah diajarin dari awal juga begitu. Malah lebih agak sedikit ekstrim keras karena yang ajar saya tentara. Bapak Muhammad Pujo HM itu pensiunan kolonel. Jalan Sudirman di itu perumahan tentara tuh di Denpasar. Itu guru saya itu. Jadi emang dia kan ada tentara ya disiplin keras itu ya ke bawah. Kita dulu ganjelin paket tisu aja bomelin sih. Ketahuan nama dia tuh. Ayo, para pisora. Kan dia bilang, "Ora iso kalau mau pengen bisa tuh jangan begitu, nurut karo gurune," kayak gitu. Jadi di dogmanya begitu. Kalau kamu mau bisa, nurut sama gurunya. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak mikir, turuti wae cepet iso. Itu doang dogmanya. Artinya apa? Ini proses kan pendogmaan supaya orang tuh tenang. Percaya aja gitu, jangan berita keluar dimasukin, ditanyain kan jadi ragu jadinya sakwa ya. Tapi ada nilai positifnya, guru saya juga cerita begitu. Pas saya kesini saya kembangkan, oh iya itu kan mental block karena ketakutan pengalaman orang beda masing-masing ya. Dengar orang setrum mati, lihat orang setrum mati, ya. Ini saudara setrum mati. Jadi kan itu pengalaman sendiri kan, ya. Jadi timbulkan mental block, rasa takut itu. Nah, saya bilang kalau belajar ini mental yang seperti itu harus dihapus, didelete dari pikiran bawah sadar kita gitu. Caranya gimana? Ya sugesti lagi. Listrik menyehatkan badan saya, listrik menyenangkan diri saya. Pokoknya kata-kata itu tambahin beberapa kata silakan. Tapi lakukan dengan keyakinan. Mau tidur, karena mau tidur ngucapinnya karena gelombang otak lagi turun, gelombangnya alfa itu mudah dimasuki seperti itu. Kenapa saya ngomong cerita begitu? Karena saya punya pengalaman trauma dengan kipas angin. Dulu saya ngobatin juga caranya nggak begitu. Jadi lihat kipas angin saya takut, langsung meriang, panas, dingin, sakit. Makanya dulu terapinya apa? Ya badan saya sehat, badan saya kuat, kena kipas angin. Badan saya tambah kuat, tambah sehat, kena kipas angin. Itu sugesti saya 3 kali saya ucapin.
Saya lakukan setiap hari tuh, bangun tidur, mau tidur begitu tuh. Nggak sampai 2 bulan ada kipas angin nggak rasa lagi. Gitu, kaget, nggak ada bereaksi gitu. Jadi itu cara yang pengalaman saya itu yang saya terapkan, teknik yang sederhana, simpel itu doang. Kenapa harus bangun tidur? Karena itu tadi gelombang otak kita lagi melemah, itu tadi gelombangnya alfa, bisa menerima itu sugesti. Gitu. Akhirnya kan ketakutannya akan pelan-pelan kan di-delete kan. Kalau istilah HP dihapus lah itu kan. Oke. Jadi gini, pokoknya Bapak Ibu yang baru terutama ya. Jadi nanti bentar kita mau praktekin. Jadi patokan kita saya ulang-ulang lagi, jalan kaki tiap hari tuh istilahnya habis subuh lah ya, jalan lah ya. Semampunya aja berapa, rutinin aja rutin. Jalan kakinya nyeker ya, jangan pakai sendal. Oh nyeker. Nyeker. Pakai sendal percuma. Menguatkan tumit di aspal. Jalan kakinya di aspal. Biar itu ya, biar tebal tumitnya. Iya. Kayak tukang sampah sering nggak pakai Nanti sendal. kalau udah jadi nggak perlu jalan kaki lagi nggak apa-apa. Kalau udah jadi kakinya, nggak perlu jalan kaki nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini ceritanya kan lagi ngerintis gimana? Biar kapalan gitu ya. Yang satu biar kapalan, kedua juga beradaptasi. Jadi sambil bikin kapal, selalu minjak mintan plus tadi, gitu loh. Praktekkan teknik dasarnya. Apa ada kaitannya energi bumi yang kita telapak kaki itu nggak ada alas sehingga pas nginjek ini dia jadi seimbang apa gimana? Enggak, saya nggak mau ngebahas tentang energi Bu, nanti bahwa itu ngangkut kemana-mana Bu. Panjang ada lagi tuh itu Ya karena semua juga di alam ini semua ya dalam bentuk energi, maupun padat cair itu energi. Ini energi bro. Kalau cerita tentang itu, ntar bahasannya agak mepet ke itu paranormal. Cenderungannya ke situ arahnya gitu loh. Ya kan, barang padat bisa jadi energi gimana? Itu alasan kenapa yang di terapi sakit itu yang kasus yang buruk itu bagian apa gitu? Kok sakit gitu? Pasti dong ada yang kesalahan. Ya, kaki pasiennya sakit. Iya. Itu kan sama volumenya. Oh. Iya. Karena tidak sinkron, karena tidak seimbang. Volumenya kurang besar. Oh, volume. Jadi kalau ibu masih pakai yang kecil, itu ya ganjel pakai tisu basah atau pakai kanebo. Jadi Pak siapa? Kak Gani, latihan begini aja tuh. Tapi usahakan untuk meyakinkan plus minusnya cek dulu supaya nggak salah injak. Ntar salah injak berat. Kalau Pak Afid nggak usah itu nggak apa-apa. Udah tahu energinya. Udah Positif di sini. Jadi injak begini kan kerasa tuh. Kalau saya sih udah di telapak, getaran maupun gede kecil di telapak. Oh, di telapak di sini. Udah nggak naik saya, kalau masih belajar akan naik. Oh, gitu. Iya. Kalau belajar masih naik ke atas. Tapi kalau udah jadi enggak. Di sini. Ikut di bawah di situ. Mau gede sih di situ aja terus di telapak getaran tuh. Kalau udah jadi tuh getaran nggak naik ke atas. Saya malah kepengen kayak dulu gitu biar enak ke atas. Ini nggak bisa naik, udah di bawah. Getaran itu udah di bawah. Kalau udah jadi kakinya tuh udah di bawah. Tinggal atur aja di sini. Iya. Makanya saya kan selalu pakai basah ya, pakai tisu basah apa basah kan. Untuk membuatkan kan? Iya. Nanti kan bilangnya harus dites dulu. Saya mau injek dua-duanya. Iya. Saya Pak Afid udah biasa. Suka begitu juga kira. Jadi basahnya diri mulu jadinya. Iya. Nah sekarang Pak Abdul silakan. Ayo maju sini. Maju. Kemarin mamai pada ini. Yang diinjek negatif dulu baru. Masalahnya saya sebelah kanan sama kiri beda nih. Iya, nggak apa-apa dua-duanya. Sama. Beda saya kan ada patah nih. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa. Kirain. Positif yang mana? Ini posisi mana ini? Nggak apa-apa, baru Pak positif lagi udah dua minyak. Jadi main dua-duanya ini kaget. Kagak. Kaget. Ini kalau yang gede ngambil pinggirannya aja ya. Barengan. Ambil sini. Jangan semua sininya aja, secukupnya tumit ya. Terus yang mana yang positif? Duduk aja dulu. Nggak kaget. Nah, Topinya bukan ya injak barang-barang. Oh, barengan Ada. pelan-pelan. Tapi kalau jebrek itu takutnya duluan. Enggak lama. Paling Apa kalau?
Belum nempel itu. Wah lagi nih paling gemes. Kalau satu-satu boleh tapi positifnya dulu terus baru negatifnya gitu. Wah tambah sakit tuh. lo loncat bu. Oh iya, yang ada energi yang kanan ya. Dua-duanya bareng. Oh, dua-duanya bareng. Ayo. Yang energi yang kanan. Yang positif yang kanan. Kasihkan ibu Kalau dulu saya biar baru ini pakai negatif tisu. duluan. Harusnya bareng ya. Dulu baru Bareng. positif. Nah, kalau ini bareng. Ada cicak di atas. Kalau yang kayak Ada gini, cicak di baru atas. Kayak tadi barengan ya kayak Harus gini. udah Kanannya pasien sama, baru ya. ya, Kalau pasien pasien baru. cek positif negatifnya ya. Kalau nggak pasien. Yang berasa yang kanan. Ya, Berasa. kalau berasa kanan, Hmm. coba kanan nempel dulu deh. Baru kiri. Kayak ini kayak mau perih gitu. Lihat. Nah, masih Oke, tipis. injak dulu itu. Iya. Injak dulu. Nah, ini baru kanan. Oh jadi ada energi yang ini kok sekarang beda. Nah, makanya saya bilang dulu bareng. Barang ya, oh barang ya. Oh, bareng. Yang beda apa ya? Eh. Energi berapa yang beda? Kan? Karena ragu sih, jangan ragu ya. Ada santai ada. Energinya kan kiri sini berubah. Pakai bareng coba, ini bareng. Ayo. Panas. Kering banget nggak itu? Tumitnya kering banget nggak? Kering. Basah-basah Tapi dulu. emang berasa kayak digigit. Ya, Berarti kecil. masih ada rongga-rongganya. Ada. Itu apa tuh? Air. Semprotin air. Wah, tambah jadi game dulu air. Semprotin dulu, tumitnya semprotin dulu. Semprotin air di situ. Malah nggak ini. Harus bareng ya. Bareng. Bareng. Nggak usah keringetan gitu, udah keringetan kelihatannya dah. Iya udah keringet. Iya, alas. Namanya baru. Iya. Kenapa tadi bisa berubah ya? Apa tadi berubah ya, Mas Rod? Oh kenapa saya injek pertama ada Ya sekarang ganti. Ini injek Oh, iya, kanan injek kenapa dulu. Kanan injek dulu, kiri injek dulu. Jadi yang Injek dulu. negatif. ada positif kenapa berubah jadi kesini? Iya, coba injek dulu ini. Udah injek. Nah ini nggak ada. Ya coba sekarang injek ini. Ada. Iya di mana? Oh ini baru dua. Oh baru ini. Nah, ini. Nah. Enak. Kan belum, masih ada yang macet. Oh gitu ya sebenarnya. Kalau ceritanya Baru berasa ya kita memang barengan ya. iya makanya bareng. Pak, kalau kita sendiri sebenarnya negatif duluan apa positif duluan atau boleh? Bareng sih Bu. Yang bagus bareng. Kalau ketika bareng tadi baru ada energinya tuh. Tapi Semprotin saya itu tumitnya negatif dulu. duluan. Biar nggak perih. Terus tekan Udah positif bosan, bisa Mas. Pak. Latihan di rumah Pak saya negatif terus positif udah seimbang dia gitu. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa Bu. Nah baru. Ini kan belum ketemu salahnya, makanya saya bilang tuh harus dicoba jalan kaki. Udah. Rutin, injak. Udah kerasa belum? Berasa. Dua-duanya bergetar. Nah iya dua. Naik ya, belum sampai ke lutut. Iya udah sampai sini. Oh iya tuh kalau. Rasa beres. Kalau di sini Dia terus sama kalau paha. pasien, Terus sampai paha. iya. Oh gitu. Maksudnya itu biar kita. Terbiasa Oh kan? gitu. Iya. Ini kalau di BE tidak diperbolehkan. Terapi mandiri. Kalau di kita bukan terapi mandiri, ini adalah teknik dasar TAP. Ya, Jadi maksudnya harus dilatih sesering menyatukan mungkin. listrik dalam diri kita kan gitu kan Biar tujuannya. kawin kan gimana? Habis itu kita tinggal kita atur. Ya kita jadi kalau kita udah istilah kalau orang saya bilang jadi kawin gitu istilahnya apa sinkron menyatu, gitu. iya, udah menyatu. Jadi kita listrik tuh udah enak Kak, gitu. Nah kita belum kenal bener suruh begini. Kencang dong di sini nggak mau ke depan. Saya bilang nih rahasianya caranya seperti ini harus dilakukan proses ini. Tapi Kalau nggak jalanin proses tapi ini, berasa panas lama-lama di sini. nggak apa-apa, Nggak apa. nggak apa-apa. Tapi ini aja kalau baru pemula, maksud saya nggak usah dipaksain dulu. Semampunya sih tuh jangan panas semampunya aja. Takut tadi dibilang bolong gitu. Agak sih. Nggak apa. Oh nggak apa ya. Katanya Agak. boleh nggak apa-apa lanjut. Ya. Tahuan. Motivasinya gini, kalau kita berangkat dari takut, khawatir, saya bilang jadi keblok situ. Iya iya. Takut.
langsung tambah kenceng nih. Rasanya di situ apa panasnya. Tapi nggak apa. Tapi boleh diangkat sebentar, ini bentar dulu. Saya tadi karena takut bolong jadi tambah kenceng rasanya. Angkatnya gini. Takut bolong. Angkatnya gini. Malah tambah berasa. Bolong ditambah. Angkatnya begitu. Kas itu kan punya rasa kira-kira itu nginjak puntung rokok apa bukan? Enggak. Ya enggak, cuma angkat mah. Tapi kalau nginjak puntung rokok sih udah puntar. Astagfirullah. Sekarang yang jadi tadi yang kangen belum sinkron berarti ya. Maksud saya belajar listrik itu ya harus jalanin tahap-tahap itu. Ya. Menyatukan energinya. Jadi kita tubuh listrik itu bisa sinergi Iya, bisa gitu loh sinergi. di tubuh tuh. Paham Pak. Jadi teori praktekin gitu nggak instan. Kalau ujuk-ujuk langsung nginjek ngasih duit kok ya turun begitu kan ibarat kalau tinju lah dapat sarung tinju langsung berantem di ring. Ya kagak lari dulu ibu ya, kagak lari latihan skipping. Dia bisa berdiri loh. Saya mau berdiri aja ini biasa. Dia bisa berdiri. Belum, kalau udah enak bisa berdiri. Mantus itu. Karena teknik ini kan sudah saya lakukan, saya latih yang di perusahaan juga cara latihnya gitu juga. Artinya Mau nyoba ini? menyatukan. Iya. Gitu sih, nggak apa-apa. Kalau belajar lama juga kalau cara metode itu nggak meningkat. Tapi sininya berasa kayak apa sih? Tambah panas atau tambah itu, tambah sakit. Selekit ya itu karena masih tipis. Jadi gini, Kulitnya ya. kulit ininya masih tipis. Karena ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi orang-orang kayak gitu. Intinya mah tumit kita tuh dibikin tebal supaya kita tahan panas. Karena listrik itu kan memancarkan api. Apinya itu kan nggak bisa kita lihat sama mata Iya, gitu kan. ada energi apinya tadi. Apinya itu. Nah, kalau nggak beda gini, orang udah biasa jalan di aspal nyekernya gitu. Nggak apa-apa. Panasannya udah biasa aja. Kalau orang nggak pakai sepatu baru. melulu, nyeker, loncat-loncat kan. Iya. Itu logikanya sederhana seperti itu aja. Ini udah mau sampai paha, tapi berasa di sininya. Udah ke dengkul. Karena berasanya itu jadi takut. Harusnya rasa takutnya dihilangin. Bukan. Ini nggak apa-apa ya. Tapi sakit. Kagak itu belum jadi orang baru nyoba. Kan belum jalan kan? Kan belum jalan nyeker. Belum. Nah, kan itu jalan nyeker dulu. Kita kasih Isinya karena belum terbiasa aja kalau udah ya, terbiasa. kalau misalnya jalannya gitu. dasarnya kan jalan nyeker dulu. Hmm. Jalan nyeker, ntar pulang ke rumah ngejar. Apalagi begitu rutinin. Sama Itu latihan udah dasarnya biasa. seperti Ada itu. maksudnya, coba. Itu latihan dasar seperti itu. Padi mau nyoba? Kalau udah nyobain sebenarnya enak, tapi tadi karena nggak kuat rasa ininya, takut jadi sebenarnya udah mau sampai sini tadi. Baru sama. Kemarin Pak itu nggak apa-apa ya? Pas siapa? Pak siapa waktu masih di BE? Siapa? Ya injek lama nggak apa-apa ya? Siapa? Pak siapa waktu itu? Lupa ya. Orang Rio. Pak Sofyan ya? Siapa? Bukan Pak Sofyan. Jamil. Pak Jamil ya? Jamil. Iya Pak Jamil. Dia nggak apa? Ini langsung mulai ya. Langsung nggak apa-apa aja dia. Hebat lah. Langsung aja. Yang itu yang belakang. Rasa? Rasa. Orang udah yang laku. Udah sampai ke paha. Belum. Tadi udah sampai mau ke paha karena berasa di sininya panas jadi diangkat. Harusnya jangan diterusin aja. Ya situ kan punya ukuran kaki semampunya nahan. Copot kan panas, ayo terus copot tumitnya. Iya, masa copot sih. Daging naplek. Jangan takut. Jadi nakutin ibu mbak. Ukuran aja maksudnya, panas dia angkat. Angkat, oh gitu ya. Tapi kadang nggak Proses saya terasa. juga begitu. Oh gitu. Kadang nggak Udah biasa. Lah saya duluan Pak yang Oh, udah terapi. Banyak buat sini. Nggak apa-apa. Saya listrik udah sampai sini.
Tadi udah sampai sini, terus karena berasa panas, ya angkat jadinya. Saya udah diri duduk. Oh udah bisa ya? Bisa. Udah lah. Saya baru dirinya doang. Dari doang. Diri duduk. Karena belum puasa. Ini kan ingatnya keseimbangan doang ukurannya. Iya. Kiri kanan. Tapi habis itu enak ya, jadi pengennya jadi berasa jalan. Kanan, kita jadi semangat. Badannya kalau capek, gini aja sendiri kan enak. Ini habis itu langsung berasa jalan ya, kayak darahnya. Iya, berasa nih. Tahu mau nyoba ya. Biar aku hilang gitu. Nggak boleh. Apalagi kalau pas sampai lama sampai ke otak ya. Jadi kayaknya jadi lancar, nanti yang sumbat jadi habis itu tinggal minum air putih dibanyak. Itu sih teori ini. Nah, harus dicoba lah. Iya. Biasanya coba dua-dua. Yang kanannya nggak terasa ya. Kanannya nggak terasa. Asri. Apa sih? Itu bisa lama tuh kuat kakinya. Ya beda Jackson. Pas siapa tadi nanti lupa dah tuh lagi. Beli aja. Yang lebih gede lagi. Kalau beda apa? Tapi masih lama. Ini dulu puasa dulu. Masih lama. Belinya berapa? Kalau beli berapa? Tanya Pak Ogi. Ya, ini kan juga udah punya tiga. Ya masalahnya nggak pernah latihan. Tapi kita kalau beli lagi kayak begini, kalau Lain lah bu energinya. Disuruh bertambah aja. Bu, tukar tambah bisa bu. Iya, tukar tambah. punya tiga bener. Makanya tukar tambah. Sama siapa tiba tambah bisa? Kita suka. Nah yang Sama Pri. Ini ganti. Dari gede nih tukar Nggak boleh ngomong kayak gitu. tambah gocap. Satu di rumah sana, satu di kantor gitu. Dicari buat dipakai, tapi nggak pernah dipakai. Itu minyak terus Pak. Pajak tuh kayak hukumnya, tapi nggak dipakai. Tapi nggak terasa. Diri kalau nggak kerasa. Jangan. Kepanjangan step apa? Saya bingung. Terapi elektrik plus. Oh, Terapi elektrik. padahal dia sering ditulis. Itu ya, bisa, Pak, lama-lama, Pak, nginjak. Terapi elektrik plus. Nggak apa-apa itu nggak apa-apa Pak. Nggak berasa kakinya. Terasa. Tapi bisa banget. Kalau ini di alat nggak? Kalau di alat nggak? Udah. Iya gitu. Belum Ya harus nempel. pelatihan baru beli alat. Nggak boleh Udah. Gua di bangkit latihan. Masih ragu juga ya. Itu. Ah, Ini ada di sana pelatihan teknik. Berubah. Enggak. Itu nggak beli. Nah, berarti tinggal daerah sini ya? Iya, Mas. Mas pun di sono di Berapa? Tangerang. Di alatnya Tangerang. Ya, Pak, gue Tangerang kan ada ada. lagi. ayo kalau itu tahan berdiri. Sama mana sini? Ayo gantian saya mau nyoba. Belum. Belum dia. Mumpung ada yang ngawasin. Terus Mumpung ada yang ngawasin. kalau buat Ini mau. sama orang nanti nggak praktik ya? Kagak. Kalau ini kita latihan untuk pribadi. Oh, Untuk nanti- nih kita. Bukan nanti ada sama yang mau. Iya kalau Iya. terapi beda lagi. Ini Sesi nggak kedua apa terasa. dua? Nggak terasa. Ayo berdiri makanya. Diri. Pokoknya daerah Berdiri. sini, kalau itu. Berasa nggak? Yang kiri terasa. Eh? Yang kiri. Tekenin lagi. Orang terasa dikit. Nah, enggak, dua-duanya dong berasa dong. Ayo yang benar ini minyaknya. Jangan nggak terasa dikit terasa Berdiri. dikit. Ah, Kalau berdiri sampai mana? Sampai mana ya? Lubun-lubun. Tapi nggak sampai sini. Kalau sampai paham mah bagus. Oh gitu ya. Kalau kita bisa ngeliat energi itu enak ya. Oh baru sampai si dengkul. Tapi kalau sering latihan naik, dia akan naik. Tadi saya udah mau sampai paha tuh. Karena tadi berasa panas di sini diangkat jadinya. Iyalah, latihan dulu. Sampai Tapi nggak apa-apa kalau kita lama-lama. Beneran. Kalau Meskipun panas. ya makanya kalau panas kan berarti masih ada. Ayo gantian. Oh, Kalau 2 jam sampai sini ada belum. hambatan ya dia. Pakai alat sendiri. Partai sendiri ya. Kalau pakai alat sendiri bapak. Mas Fit, kalau misalkan mungkin harus banyak panas ya Mas mau. Mas Fit, Mas Fit kalau misalkan kita sambil minum mungkin hambatannya itu kali lancar. Sambil minum. Sambil makan juga enak. Kamu tidur aja. Sambil belajar sambil minum maksudnya. Nanti kan hambatannya biar kalau pakai minum, biar hambatannya jadi lancar. Belajar pakai